Kembali lagi di Morning Traffic 94,7 FM MG Radio Network, More Than Just News. Bersama saya Mercy Wijaya. MG Listener, seorang ayah berinisial RC di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditetapkan tersangka setelah kedapatan mencuri ponsel demi sekolah daring anaknya. Kasusnya pun sempat diproses pihak kepolisian hingga dilimpahkan ke kejaksaan. Namun akhirnya dibebaskan berdasarkan keadilan restoratif atau restorative justice. Dalam proses pembebasan itu, pelaku dipertemukan langsung dengan korban yaitu NT. Jajaran jaksa pun terenyuh saat pelaku menyatakan kekhilafan di hadapan anaknya yang bahwa ia telah mencuri ponsel. Video pembebasan pencuri ponsel pun viral di media sosial, di mana pelaku dan korban sepakat berdamai dengan mengembalikan ponsel korban. Terlebih, Kepala Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang berinisiatif menghadiahkan ponsel baru bagi anak pelaku. Kasus ini berawal saat pelaku yang bekerja sebagai juru parkir mencuri ponsel milik korban inisial NT di alun-alun Taman Merdeka, Kota Pangkal Pinang karena terdesak kebutuhan, yakni anaknya memerlukan ponsel untuk sekolah daring atau online. Atas insiden itu, korban pun melaporkan kejadian itu ke Polres Pangkal Pinang hingga tersangka berhasil ditangkap setelah dokumen lengkap dan barang bukti pelaku dilimpahkan ke Kejari Pangkal Pinang. Kajari Pangkal Pinang menjelaskan motif tersangka mencuri ponsel adalah agar anaknya bisa belajar online. Sedangkan dari keadaan ekonominya sendiri, pelaku dibilang kurang mampu. Penghentian perkara ini sudah memenuhi persyaratan restoratif justice dan pelaku juga baru pertama kali melakukan pencurian serta hukuman di bawah 5 tahun. Kajari pun berharap pelaku tidak mengulangi kembali aksi pidana yang serupa maupun lainnya. MG Listener, untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung dengan Kepala Kejaksaan Negeri Kajari Pangkal Pinang, Jeferdian. Selamat pagi Pak Jeferdian, apa kabar? Selamat pagi Mbak Mercy, alhamdulillah baik. Mbak Mercy gimana? Sehat juga Pak Jeferdian, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk MG Radio Pak. Sama-sama. Pak Jeferdian, bisa dijelaskan nggak sih Pak kepada MG Listener sebenarnya apa yang dimaksud dengan restorative justice? Iya, bagian besar tadi kita dijelaskan bahwa perkembangan hukum pidana di dunia saat ini bergerak ke arah restoratif, bukan lagi restitutif. Jadi bagaimana supaya keadaan dikembalikan seperti semula tanpa harus dibawa ke sidang pengadilan. Dan ini memang saat ini diutamakan adalah untuk kasus-kasus yang tergolong ringan, yang maksimal ancaman pidananya 5 tahun, kemudian kerugian yang ditimbulkannya berkisar sekitar 2,5 juta rupiah, orangnya baru melakukan pertama kali, dan kita utamakan kepada, mohon maaf, masyarakat kecil. Jadi tidak harus dibawa ke pengadilan. Sepanjang persyaratan utamanya adalah masyarakat sekitarnya yang dinyatakan oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, bahwa mungkin latar belakang si tersangka itu bukan orang jahat atau karena keadaan apapun yang melatar belakanginya. Kemudian masyarakat menyatakan tidak perlulah bahwa dibawa ke pengadilan, cukup kita selesaikan secara kekeluargaan. Dan yang paling penting, si tersangka mengakui perbuatannya, berjanji tidak melaksanakannya lagi, dan dia mengakui kalau itu merupakan perbuatan yang tercela. Dan tidak kalah penting adalah si korbannya dengan ikhlas memaafkan yang dituangkan di dalam berita acara perdamaian. Demikian Mbak Mercy. Baik Pak, nah mengenai pemberian handphone kepada pelaku kemarin Pak, apa yang mendorong Kejari memberikan bantuan telepon seluler kepada pelaku? Sebenarnya nggak perlu terlalu dibesar-besarkan Mbak soal itu. Kami cuma melihat bahwa esensi persoalannya adalah yang menjadi motif dari tersangka, persoalan ketiadaan handphone untuk anaknya sekolah berdasarkan fakta-fakta yang kita peroleh baik melalui berkas perkara, wawancara maupun dengan kita tracking langsung oleh jajaran intelijen dan Bidum ke
lingkungan dan rumah yang bersangkutan. Nah, maka tentu ada sisi humanis, sisi lain yang membuat kami tergerak untuk menyelesaikan persoalan itu secara esensi. Kalau yang menjadi persoalannya adalah itu, kita berharap kejaksaan ini hadir di tengah-tengah masyarakat, ada penegakan hukum yang bukan hanya untuk kepastian, bukan hanya untuk keadilan, akan tetapi juga mempunyai kemanfaatan. Sehingga berdasarkan asas dominus litis yang kami miliki, perkara ini tidak usah sampai ke pengadilan, kemudian kita lihat persoalan esensinya apa. Kiranya kita bisa bantu, maka akan paripurnalah penyelesaian kasus ini tanpa harus dibawa ke persidangan pengadilan. Demikian Mbak Mercy. J. Ferdian, Pak, tadi kan Bapak juga sempat sebutkan ya Pak ya, ada syarat-syarat satu kasus bisa dijadikan restoratif justice. Pak, apakah ini bisa dielaborasi secara lebih lanjut Pak? Apa pertimbangan restoratif justice seorang jaksa dalam sebuah kasus Pak? Ya Mbak. Jadi berdasarkan pasal 139 Kitab Undang-Undang Acara Pidana, bahwa penuntut umum itu setelah menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang telah lengkap dari penyidik, maka penuntut umum itu dia harus segera menentukan apakah perkara tersebut memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan. Nah, berdasarkan itu, kita teliti semua hal. Ketika kita lihat orang yang terlibat di sini merupakan, mohon maaf sekali lagi, orang yang biasa, orang kecil, maka tentu kita berharap tidak akan ada lagi hukum itu tajam ke bawah. Jadi kita berusaha hukum itu tumpul ke bawah, tapi untuk penjahat kelas kakap itu kita akan berikan hukuman yang lebih berat. Nah, oleh karena itu di dalam Pedoman nomor 15 tahun 2020 telah ditentukan secara limitatif, secara selektif sekali. Banyak persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama, bahwa tersangka itu harus pertama kali melakukan tindak pidana. Dia nggak boleh residivis, nggak boleh melakukan di sini, di sana lagi. Ini yang pertama kali. Yang kedua, ancaman pidananya tidak boleh lebih dari 5 tahun. Selanjutnya, masyarakat merespon positif dengan diadakannya restoratif ini. Dan harus terjadi perdamaian antara tersangka dengan korbannya. Sehingga, dan hal lain yang perlu kita pertimbangkan adalah kita lihat apakah dengan modus, cara dia melakukan, motif dia melakukan itu, apakah harus dibawa ke pengadilan, apakah harus dimasukkan ke lembaga pemasyarakatan. Padahal sebenarnya dia bisa kita nasihati. Kemudian juga kita lihat latar belakang dia melakukan apa, apakah keadaan telah pulih kembali. Nah, dalam kasus ini barang buktinya juga belum diapa-apakan, sehingga itu bisa dikembalikan secara utuh kepada korbannya. Demikian Mbak Mercy. Baik, Pak, kita lanjutkan diskusi kita tadi Pak. Pertanyaannya mengenai restoratif justice ini, bagaimana supaya kebijakan ini Pak, restoratif justice ini bisa tepat dilakukan pada porsinya Pak? Ya, terima kasih Mbak Mercy, bahwa Pak Jaksa Agung itu tegas. Jangan pernah bermain-main dengan restoratif justice. Kan ada punishment yang keras bagi kami apabila ada yang main-main. Dan syarat yang saya sampaikan tadi secara limitatif itu harus dipenuhi. Yang pertama. Kemudian selanjutnya kita juga akan teliti secermat mungkin, baik berkas perkara, baik itu testimoni atau saran dari tokoh masyarakat dan tokoh agama, kita juga datangi lingkungan setempat dengan cara diam-diam. Dan sehingga keputusan yang nanti akan kami usulkan ke pimpinan untuk merestoratif justice itu secara terukur dan bijaksana. Dan pelaksanaannya juga berjenjang. Tim penuntut umumnya paparan di depan Kajari, kemudian nanti kita juga paparan di hadapan
Kepala Kejaksaan Tinggi. Dan selanjutnya itu kita mintakan kepada pimpinan di Kejaksaan Agung, dalam hal ini Pak Jampidum yang langsung memimpin ekspos perkara ini, apakah dikabulkan atau tidak. Dan untuk masyarakat lain mungkin, itu tadi dari sisi kami, bahwa itu secara berjenjang dan secara selektif sekali. Dan kalau mungkin misalkan ada warga kami yang mungkin coba-coba lihat, wah gampang banget ya, kita nyuri aja nanti pasti akan dibebaskan, kemudian nanti dibeliin handphone gitu kan. Itu nanti akan ketahuan motifnya, akan ketahuan apakah persyaratan-persyaratan yang secara selektif dan ketat itu terpenuhi atau tidak. Sehingga tidak gampang dan melalui kegiatan-kegiatan dan pelaksanaannya yang secara terukur kami laksanakan di sini. Demikian Mbak Mercy. Baik Pak, berarti ini berdasarkan pertimbangan yang sangat matang ya Pak, dengan masyarakat sekitar yang mengenal pelaku begitu Pak, supaya tidak menjadi celah bagi masyarakat untuk mendapat pengampunan Pak atas kesalahan mereka di mata hukum. Nah ini seperti Menko Polhukam Mahfud MD juga pernah mengatakan bahwa memang sudah semestinya hukum harus manusiawi. Nah Pak Jefferdian, apakah sebelumnya pernah ada kasus serupa yang Bapak tangani juga Pak? Sebenarnya kalau yang dengan istilah restoratif justice ini memang sejak tahun 2020 kita mulai laksanakan. Dan di Kota Pangkal Pinang sebelumnya juga pernah ada. Di kejaksaan-kejaksaan negeri lain di wilayah Kepulauan Bangka Belitung juga sudah ada. Bahkan dulu sebelum pedoman ini ada, kita juga sering mendalami berbagai kasus itu secara matang. Kita hanya tidak melihat hukumnya saja, karena kita bukanlah penegak undang-undang. Kami adalah penegak hukum, maka bukan hanya undang-undangnya saja secara kaku yang kita tegakkan, tapi kita lihat segala macam hal yang melatar belakangi, segala hal yang ikut di dalam peristiwa itu kami pertimbangkan. Dulu kita istilahkan hal-hal yang meringankan, tapi tetap kita bawa ke persidangan. Dan dulu sekali mungkin, ya juga di beberapa daerah malah ada mungkin peradilan adat diselesaikan secara kekeluargaan, dipimpin oleh tetua-tetua adat, sehingga tidak perlu dibawa ke pengadilan. Tapi di zaman itu tentu belum dikenal secara seperti saat ini yang dinamakan dengan restoratif justice. Dilakukan sejak tahun 2020 ya Pak di Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang untuk restoratif justice ini. Bisakah Bapak ceritakan Pak salah satu kasus yang paling berkesan untuk Anda? Maksudnya Mbak kalau yang restoratif justice? Iya, untuk restoratif justice ini tadi dikatakan sudah mulai dilakukan sejak tahun 2020 ya Pak ya di Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang. Iya Mbak, tapi saya baru kali ini Mbak, karena saya masih baru di Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang. Oke Pak, berarti ini ya Pak yang salah satu yang paling berkesan ketika seseorang mencuri ponsel untuk kebutuhan sekolah anaknya. Iya. Baik, terakhir Pak, pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait restoratif justice ini dan juga terkait kasus yang terjadi. Baik Mbak, yang pertama tentu saya sangat berharap kepada warga Kota Pangkal Pinang khususnya, apapun ceritanya, pencurian itu merupakan perbuatan tercela. Itu nggak boleh dilakukan. Marilah kita kerja keras untuk menghidupi keluarga kita. Nah, kalau mungkin terdesak, mungkin ada cara-cara lain yang bisa kita lakukan yang lebih elegan, yang lebih diterima oleh masyarakat. Dan saya juga sangat berterima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada korban yang dengan ikhlas memaafkan tersangka, dan mereka bahkan sekarang sudah seperti keluarga, sudah dekat satu sama lain. Dan saya juga berharap setiap orang yang mungkin punya kelebihan, mari kita lihat tetangga kita lihat lingkungan kita apakah masih ada yang kekurangan. Mari kita asah hati kita ini dengan dengan sesuatu yang berempati terhadap lingkungan kita. Sehingga kita semua menjadi tanggung jawab kita semua untuk bisa meminimalisir tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan tercela yang mungkin terjadi. Saya kira itu Mbak Mercy.
Terima kasih Pak Jefferdian, Kepala Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang sudah bergabung dengan diskusi pagi hari ini Pak. Sukses dan sehat selalu Pak. Amin, terima kasih. Sampai ketemu lagi di diskusi selanjutnya Pak Jefferdian.